Baik, salam selamat malam semuanya, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Hari ini kita akan mendengarkan uraian firman Tuhan. Saya ingin berbagi dari Filipi 1 ayat 3 sampai ayat yang ke-11. Sekali lagi Filipi pasal 1 ayat 3 sampai ayat yang ke-11. Dan tema yang saya berikan yaitu hidup dalam anugerah Tuhan. Hidup di dalam Tuhan. Sekilas kita ingin melihat lebih jelas bagaimana latar belakang dari tulisan Paulus kepada jemaat di Filipi. Kemungkinan besar surat ini ditulis Paulus ketika dia ada dalam penjara Roma sekitar tahun 60 sampai 62 Masehi. Nah, kota Filipi sendiri terletak sekitar 170 km timur laut Tesalonika di Makedonia. Nah, jemaat Filipi adalah satu-satunya jemaat yang senantiasa mendukung Paulus dan kerasulannya dalam Filipi pasal 4 ayat 15 sampai 16. Bahkan ketika Paulus di Tesalonika, setidaknya ada 2 kali bantuan keuangan kepadanya diberikan oleh jemaat Filipi. Dalam Filipi 4 ayat 15 sampai 16 sana jelaskan bagaimana saudara jemaat Filipi sangat loyal kepada pelayanan Rasul Paulus. Mereka sangat mendukung apa yang dikerjakan oleh Paulus. Ketika Paulus di Korintus, beberapa jemaat Makedonia, yaitu jemaat Makedonia yang pastinya dari Filipi itu mengirim lebih banyak bantuan dalam 2 Korintus 11 ayat 7 sampai 9. Jadi jemaat Filipi salah satu atau mungkin satu-satunya jemaat yang sangat memperhatikan pelayanan Rasul Paulus. Mereka sangat senang dengan Rasul Paulus, apa yang sudah dikerjakan oleh Paulus. Bahkan ketika Paulus di penjara tahun 60 sampai 60 Masehi yang adalah penjara rumah sebagai tahanan rumah, Paulus mendapat bantuan dari jemaat-jemaat di Filipi. Nah, kemungkinan besar juga bahwa tulisan pada jemaat di Filipi, itu Paulus kan pasti membeli papirus ya, waktu itu belum ada buku, jadi papirus masih digunakan sebagai tempat menulis dan juga Paulus pasti membeli tinta. Artinya ada pengeluaran Paulus dan kemungkinan besar Paulus mendapatkan uang itu dari jemaat Filipi. Apa yang diberikan oleh jemaat Filipi kepada Paulus, itulah yang kemudian digunakan Paulus untuk membeli papirus, membeli tinta, lalu kemudian menuliskan suratnya kepada jemaat-jemaat di Filipi. Jemaat Filipi hidup dalam keadaan yang sangat kompleks. Di satu pihak mereka berjuang melawan tetangga-tetangga mereka yang bersifat memusuhi, dan di pihak lain mereka juga disusahkan oleh para misionaris yang berkunjung, yang di satu sisi mengatakan hal-hal yang berbeda dengan apa yang dikatakan Paulus, dan di sisi lain secara langsung bertentangan dengan pengajaran Paulus mengenai pesan Kristus. Jadi sebenarnya tantangan bagi jemaat Filipi itu sangat kompleks. Mereka hidup di dalam tekanan, hidup dalam tekanan di bawah pemerintahan Romawi. Jadi mereka diperbudak, dianiaya, dihina, dicaci maki sebagai pengikut Kristus. Tapi tantangan yang kedua muncul juga kepada jemaat di Filipi, yaitu datangnya penginjil-penginjil palsu, rasul-rasul palsu, para misionaris-misionaris palsu yang mengajarkan sesuatu yang berbeda seperti apa yang diajarkan oleh Rasul Paulus. Jadi ini menjadi tantangan tersendiri bagi jemaat di Filipi. Dan juga komunitas jemaat Filipi sendiri mulai dihinggapi ketidakakuran, tidak rukun, ada pertentangan, ada kesukaran-kesukaran yang mengganggu Kristenan dalam kurun waktu yang cukup lama. Ya wajar saja ya, karena mereka mengalami tekanan dari pemerintah setempat dan juga mengalami eh, tekanan secara rohani dari ajaran-ajaran misionaris yang berbeda dengan ajaran-ajaran Rasul Paulus. Nah, setidaknya ada 2 tujuan surat Filipi. Kenapa surat Filipi ini ditulis oleh Rasul Paulus? Pertama, Paulus menulis suratnya untuk mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada jemaat Filipi atas perhatian khusus jemaat Filipi kepada Rasul Paulus. Yang kedua, memastikan bahwa jemaat Filipi akan menjadi mitra yang baik dalam pelayanan Injil. Yang menjadi pertanyaannya adalah bagaimana kehidupan orang yang sudah hidup di dalam Tuhan. Sekali lagi tema kita adalah
hidup dalam Tuhan, lalu pertanyaannya bagi kita, bagaimana kehidupan orang yang sudah hidup dalam Tuhan? Yang pertama itu memiliki persekutuan dalam berita Injil, ayat 3 sampai ayat yang ke-6. Di sana dikatakan, aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu, dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil, mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang mulai pekerjaan yang baik di antara kamu, akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Nah, saudara-saudara, setelah ucapan salam hangat dari Rasul Paulus kepada jemaat Filipi, dalam ayat 1 ayat yang kedua, maka ia langsung melantunkan kata ucapan syukurnya kepada Allah. Ucapan syukur Paulus bukan karena mereka adalah orang-orang sempurna, bukan karena jemaat Filipi adalah orang-orang sempurna, atau tidak mempunyai cacat kebaikan dan cacat, tetapi Paulus mengucap syukur karena kebaikan dan kemurahan Allah kepada jemaat Filipi dalam hidup mereka sebagai jemaat. Paulus bukan hanya mengucap syukur tetapi juga berdoa untuk para jemaat Filipi dan doanya disampaikan kepada Allah dengan sukacita. Paulus mengucap syukur dan berdoa dengan sukacita. Mengapa Paulus melakukan itu? Karena persekutuan jemaat Filipi dalam berita Injil. Di ayat yang kelima dikatakan, aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil. Nah, ungkapan koinonia itu evangelion, bukan saja berarti menerima atau percaya kepada berita Injil. Jadi koinonia itu evangelion bukan saja berarti percaya kepada berita Injil dan mendapat bagian keselamatan, tetapi juga turut aktif mengambil bagian di dalam berita Injil tersebut. Nah, jemaat Filipi sudah melakukannya. Jemaat Filipi telah melakukan hal-hal demikian. Kita melihat bagaimana jemaat Filipi memberi tumpangan kepada pemberita-pemberita Injil. Dalam Kisah Rasul 16 ayat 15, jemaat Filipi berdoa untuk mereka dan pekerjaan mereka, mengirim bantuan persembahan kepada Paulus. Filipi 4 ayat 10, 16, 18, 2 Korintus 11 ayat 9. Mengirim Epafroditus kepada Paulus untuk melayaninya dalam kekurangannya. Dalam Filipi 2 ayat 25 dan 30. Dan dengan jalan memberitakan sendiri Injil Kristus yang mereka terima dan percaya. Filipi 1 ayat 7, 2 ayat 22, 4 ayat 3, 14, ayat 17. Di sana semua dijelaskan bahwa persekutuan jemaat Filipi terhadap berita Injil terrealisasi dari tindakan-tindakan mereka, menolong pemberita-pemberita Injil, menolong Rasul Paulus, dan mereka juga turut aktif memberitakan Injil dengan cara-cara yang Rasul Paulus ajarkan bagi mereka. Jadi partisipasi jemaat Filipi dalam pemberitaan Injil telah mereka mulai sejak dari hari pertama. Itu pengakuan Rasul Paulus di ayat yang kelima. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama. Jadi Injil telah mereka partisipasi jemaat Filipi dalam pemberitaan Injil telah mereka mulai sejak dari hari pertama ketika Paulus, Timotius, Silas dan Lukas dalam Kisah Rasul 15, 40, 16 ayat 1 sampai 3 dan ayat 10 mula-mula memberitakan Injil sampai sekarang ini. Kata sekarang ini pasti merujuk kepada ketika Rasul Paulus menulis suratnya itu tahun 60 sampai tahun 62 Masehi. Jemaat bukan saja hanya menerima berita Injil yang disampaikan oleh Paulus, tetapi turut meneruskannya kepada orang-orang lain. Jadi jemaat Filipi tidak hanya menerima Injil lalu bersuka cita dengan Injil itu, tapi mereka juga turut meneruskannya kepada orang-orang lain. Dan Paulus memiliki keyakinan bahwa pekerjaan yang baik ini akan terus berlanjut sampai pada akhirnya, yaitu pada hari Kristus Yesus. Rasul Paulus berkata dalam ayat yang ke-6, akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang mulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Hari Kristus Yesus, akhir hemeras Kristus Yesus, artinya hari di mana Kristus akan datang dalam kemuliaannya sebagai Tuhan dan Raja. Jadi pekerjaan yang baik,
pemberitaan Injil yang sudah dimulai oleh Rasul Paulus dan jemaat Filipi. Paulus memiliki keyakinan bahwa pemberitaan Injil itu akan diteruskannya sampai akhir hemeras Kristus Yesus, hari di mana Kristus akan datang dalam kemuliaannya sebagai Tuhan dan Raja. Hari itu adalah hari kemenangannya di dalam dunia atas segala sesuatu yang fana, dan di dalam hari inilah terdapat maksud dan tujuan Tuhan yang mulia itu. Nah, meskipun Paulus meninggalkan kota Filipi dan seluruh jemaat, tetapi Paulus yakin bahwa Yesus akan menuntun pelayanan itu hingga kepada akhir zaman, sampai kepada Kristus datang kedua kali. Pekerjaan yang baik itu akan terus dikerjakan oleh Kristus di dalam diri orang-orang yang percaya. Yang kedua yang mau kita pelajari masih dari pasal 1 ayat 3 sampai ayat yang ke-11. Orang yang hidup di dalam Tuhan, yang kedua itu memperoleh kasih karunia, itu 7 sampai ayat yang ke-8. Di sana dikatakan, memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada dalam hatiku, oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku dipenjarakan maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Sebab Allah adalah saksiku, betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Nah, Paulus berkata, kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia. Dan itu dikatakan di dalam ayat yang ke-7, memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada di dalam hatiku, oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku. Kasih karunia, charis, menjadi upah bagi Paulus, menjadi upah bagi jemaat Filipi. Dan karena charis itulah Paulus mengatakan, kamu ada di dalam hatiku. Karena anugerah Tuhan itu, karena kasih karunia Tuhanlah, maka Paulus berkata kepada jemaat Filipi bahwa kamu ada dalam hatiku. Kata hati dari Yunani kardia bukan saja tempat atau sumber perasaan dan kasih, tetapi juga sumber kemauan, pikiran, pengetahuan, dan hikmat. Jadi yang Paulus mau katakan bahwa apa yang ditulis ini, ia ketahui benar-benar, bukan saja dalam hatinya, tetapi juga di dalam pikirannya. Dalam pikiran dan perasaannya mereka tidak jauh, tetapi sangat dekat dengan dia, karena kasih karunia Allah yang mereka rasakan bersama. Secara fisik, Paulus ada di dalam penjara, jemaat Filipi ada di kota Filipi. Ini terpisah sebenarnya jarak yang cukup jauh, tetapi Paulus bilang bahwa mereka ada di dalam hatinya. Nah, mereka ada di dalam pikiran Paulus. Jadi Paulus benar-benar menjadi gembala bagi jemaat Filipi, bagaimana ia merasakan apa yang dirasakan oleh jemaat Filipi dan merasa bersukacita apa yang dirasakan oleh jemaat Filipi. Dan Paulus bisa melakukan semua itu karena kasih karunia yang Paulus terima dari Allah. Di dalam penjara dan di muka pengadilan, ia beroleh kesempatan untuk membela dan meneguhkan kebenaran Injil. Jadi ketika Paulus di penjara, ketika dia di muka pengadilan dihadapkan kepada pengadilan, justru Paulus mempunyai kesempatan untuk berapologet, mempertahankan, meneguhkan kebenaran Injil yang ia sampaikan selama ini. Jadi semua yang terjadi dalam diri Paulus disebut sebagai kasih karunia. Semua yang terjadi dalam diri Paulus ia sebut sebagai kasih karunia, yaitu kasih karunia yang diberikan Allah untuk bersaksi dan untuk menderita sebagai hamba Yesus Kristus. Jadi ketika Paulus menyadari ia mendapat kasih karunia dari Allah, maka ia dipanggil untuk bersaksi dan untuk menderita sebagai hamba Yesus Kristus. Yang ketiga, orang yang hidup di dalam Tuhan itu melimpah dalam kasih. Ayat 9 sampai ayat 11. Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik supaya
kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Sejak awal sebenarnya Paulus sudah menunjukkan bagaimana ia sangat mengasihi jemaat Filipi sebagai rekan kerja dan mitranya di dalam pekerjaan Tuhan. Namun dalam ayat ini Paulus mengajarkan jemaat Filipi supaya memiliki kasih yang melimpah. Nah, Paulus sebenarnya mengetahui bahwa jemaat Filipi memiliki kasih yang sangat melimpah. Jadi Paulus tahu bahwa jemaat Filipi soal kasih mereka sangat melimpah. Buktinya mereka sangat loyal kepada hamba-hamba Tuhan, kepada Rasul Paulus, kepada pemberita-pemberita Injil. Mereka sangat loyal. Jadi untuk pelayanan, untuk pekerjaan Tuhan, jemaat Filipi menjadi teladan. Mereka sangat loyal. Mereka melimpah dalam kasih. Nah, tetapi kasih mereka itu satu sama lain belum sempurna. Masih kurang. Kalau saudara baca dalam ayat 27 sampai 30. Karena itulah Paulus berdoa supaya kasih mereka semakin melimpah. Nah, sebenarnya ungkapan Yunani, etimalon kaimalon peresewe, makin melimpah, yang dipakai di sini bukan berarti bertambah banyak. Jadi yang dimaksud hendaklah kasihmu itu semakin melimpah, bukan berarti kasihnya itu bertambah banyak. Tetapi kasih jemaat Filipi, dikatakan Paulus, harus bertambah baik. Bertambah baik dalam pengetahuan dan pengertian di segala bidang. Jadi kasih itu harus bertambah baik dalam pengetahuan dan pengertian di segala bidang. Nah, kata pengetahuan epignosis itu pengetahuan yang prinsipal, yang dalam, dan yang benar. Sedangkan pengertian itu dari Yunani aistheis, artinya pengetahuan atau pengertian yang praktis yang diperoleh dari pengalaman dan dengan perasaan halus. Jadi baik epignosis, baik aistheis, kedua hal ini dihubungkan dengan kata agape. Agape di sini mempunyai arti yang umum. Jadi yang diminta Paulus adalah supaya mereka beroleh pengetahuan yang dalam. Jadi punya pengetahuan yang dalam, punya pengetahuan yang penuh dan benar, agar mereka dengan perasaan dan intuisi yang murni dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Mana yang wajib dilakukan dan mana yang wajib ditolak. Dengan demikian, maka mereka akan suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk kemuliaan Allah. Nah, kesimpulan bagi kita, jadi orang yang sudah hidup dalam Tuhan, yang pertama itu memiliki persekutuan dalam berita Injil. Orang yang sudah hidup dalam Tuhan akan memiliki persekutuan dalam berita Injil dalam ayat 3 sampai ayat yang ke-6 kita sudah bahas tadi. Yang kedua, orang yang sudah hidup dalam Tuhan akan memperoleh kasih karunia, karis dari Allah. Ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-8 kita sudah bahas tadi. Dan yang ketiga, orang yang sudah hidup dalam Tuhan akan melimpah di dalam kasih dari ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-11. Terima kasih, kiranya firman Tuhan ini memberkati kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.